Selamat datang di channel kami. Pernahkah sahabat mendengar tentang Pulau Socotra? Kabarnya, tempat ini penuh misteri dan juga terdapat berbagai keunikan di dalamnya. Pulau Socotra terletak di barat Samudera Hindia, sekitar 250 km dari Somalia, dan 340 km dari Yaman. Perlu sahabat ketahui, bahwa nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Sukadara Devipa, yang berarti Pulau Kebahagiaan. Selain itu, seorang ahli geografi dari Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani mengatakan bahwa penduduk di Pulau Socotra sebagian besar adalah beragama Kristen, dan sering melakukan ritual sihir kuno. Di balik kemisteriusannya, pulau ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Pulau satu ini sangat jarang disinggahi orang-orang di luar, sehingga apa yang ada di dalamnya seperti tak pernah terusik. Alasan kenapa Socotra jarang disinggahi, karena letaknya yang agak aneh. Jika dilihat di peta, Socotra terletak di timur tanduk Afrika atau Somalia sejauh 240 km. Sedangkan jika dilihat dari Yaman, posisi Socotra ada di selatan sejauh 380 km. Sebenarnya kalau dilihat dari posisinya, Socotra tidak benar-benar begitu nyeleneh. Pesawat dan kapal laut jelas masih bisa menjangkaunya. Tapi anehnya, pulau ini tetap tidak terjamah. Pulau Socotra punya segala macam keanehan. Ada sederet tumbuhan dan hewan dengan bentuk aneh. Menurut data, setidaknya ada 900-an jenis makhluk endemik yang hanya bisa ditemui di sini. Beberapa masih belum ditemukan, tapi yang lainnya sudah berhasil digali dan bikin dunia mengana. Salah satunya, ada sebuah pohon yang bernama Daranaga. Bentuknya sangat aneh seperti payung terbalik, dan ketika mengupas kulitnya pohon ini akan mengeluarkan getah seperti darah. Dengan populasi diperkirakan mencapai 40.000-an jiwa, sebagian besar warga Pulau Socotra didominasi oleh penduduk asli yang merupakan penutur bahasa Socotri, sementara sebagian kecil berasal dari Somalia. Orang-orang Socotri ini secara genetik mirip dengan orang-orang Arab Selatan. Bahasa Socotri sendiri merupakan bahasa Semit kuno yang tidak digunakan di belahan dunia manapun, dan kini hanya bisa dimengerti oleh para penduduk yang jumlahnya kalah dari populasi warga Jakarta di Indonesia. Bahasa tersebut sifatnya tidak tertulis, dan berasal dari zaman pra-Islam. Meskipun memiliki bahasa aslinya sendiri, bahasa Arab merupakan bahasa resmi di pulau ini. Pulau Socotra memiliki sejumlah kota dengan Hadibos sebagai ibu kotanya. Lokasinya rata-rata berjauhan satu sama lain. Keanehan penduduk Socotra adalah, mereka seolah tak terjangkau oleh peradaban modern. Adat istiadatnya masih sama seperti ribuan tahun lalu. Bahkan perdagangan mereka masih memakai sistem barter. Dari sekian banyaknya pulau yang ada di bumi, Pulau Socotra menjadi salah satu yang paling unik dan diliputi misteri. Pemandangan di pulau satu ini akan membuat sahabat seolah-olah tengah berada di negeri anta berantah. Pulau ini juga cukup terpencil, hingga sepertiga tanaman yang hidup di sana sudah dipastikan tidak akan sahabat jumpai di pulau manapun. Karena keanehannya tersebut, Pulau Socotra pun mendapat julukan Pulau Alien. Salah satu yang menjadi misteri Pulau Alien Socotra adalah banyaknya flora dan fauna endemik namun dengan tampilan nyentrik. Melansir National Geographic, ada sekitar 825 spesies tanaman dan 307 diantaranya hanya bisa dijumpai di pulau tersebut. Pulau Socotra juga menjadi rumah bagi 11 spesies burung unik seperti starling, sunbird, dan grosbeak, serta lebih dari 90% reptil dan siput darat yang juga endemik. Karena keunikannya tersebut, Socotra pun dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, untuk melindungi ratusan spesies endemik yang ada di pulau tersebut, dan memastikan agar keduanya tetap terlindungi. Keunikan yang membentuk Socotra sekarang ini terjadi akibat adanya isolasi geografi yang sudah berlangsung sekitar 20 juta tahun lalu. Kala itu, Socotra memisahkan diri dari superbenua Gondwana. Salah satu jenis tanaman paling eksotis dan ikonis dalam misteri Pulau Alien Socotra adalah Dragon's Blood Tree, atau pohon darah naga. Selain tampilannya yang unik seperti jamur atau payung raksasa, pohon satu ini juga mengeluarkan getah yang serupa warna darah. Konon katanya, pohon darah naga tumbuh di titik tempat dua saudara laki-laki, Darsa dan Samha, berkelahi sampai mati. Legenda lainnya mengungkapkan bahwa pohon tersebut berasal dari naga yang diubah menjadi pohon karena menghancurkan surga. Maka dari itu, pohon ini dinamakan pohon darah naga. Getah pohon tersebut ternyata bermanfaat dan digunakan untuk pengobatan serta pewarna di masa lampau. Menurut legenda,
Getah darah naga kerap digosokkan pada tubuh gladiator sebelum memulai pertempuran untuk mempercepat penyembuhan luka mereka. Pohon-pohon tersebut tersebar di daratan serta pegunungan Pulau Sokotra, dengan usia mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Hanya saja, menumbuhkan pohon baru bukanlah perkara gampang karena dibutuhkan sekitar 800 tahun untuk tumbuh seperti yang terlihat sekarang. Hal ini tentu akan menjadi masalah di masa depan, karena pohon-pohon tersebut juga cepat mati terutama karena hanya bergantung pada kabut sebagai sumber airnya, serta kehadiran hewan ternak seperti kambing. Kambing-kambing tersebut bersifat invasif, karena mereka akan memakan pohon-pohon darah naga muda sehingga tidak ada kesempatan tumbuh untuknya. Selain itu, badai juga menjadi ancaman untuk keberlangsungan hidup penduduk, sekaligus tanaman-tanaman nyentriknya. Karena keunikan dan penuh misteri inilah, yang akhirnya Pulau Sokotra disebut sebagai tempat persembunyian Dajjal. Masyarakat setempat meyakini bahwa pulau ini adalah tempat kelahiran Nabi Sulaiman, dan beberapa mitos lokal juga berkaitan dengan keberadaan makhluk mitologis seperti peri dan jin. Mitos ini mencerminkan pengaruh budaya dan agama di wilayah tersebut. Penting untuk diingat bahwa mitos seringkali mencerminkan campuran antara fakta sejarah, kepercayaan agama, dan interpretasi masyarakat setempat terhadap lingkungan sekitarnya. Mitos Pulau Sokotra memberikan dimensi budaya dan sejarah yang mendalam pada kekayaan alamnya yang luar biasa. Selain mitos-mitos tradisional, Pulau Sokotra juga memiliki daya tarik dari segi ilmu pengetahuan dan ekologi. Keunikan flora dan fauna di pulau ini, yang sebagian besar bersifat endemik, telah menarik perhatian peneliti dan ahli biologi dari seluruh dunia. Salah satu poin menarik lainnya adalah mitos mengenai keberadaan makhluk laut misterius di sekitar perairan Sokotra. Kisah-kisah lisan dari nelayan setempat seringkali menceritakan pertemuan dengan makhluk-makhluk laut raksasa, atau makhluk laut lainnya yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Pengaruh budaya dan sejarah Arab yang kental di Pulau Sokotra, juga menciptakan mitos-mitos tentang perdagangan rempah-rempah dan hubungan dengan pedagang dari Timur Tengah. Beberapa dari mitos ini dapat mencerminkan realitas sejarah perdagangan, dan interaksi antar budaya yang telah terjadi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, mitos Pulau Sokotra membentuk bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan daya tarik pulau ini. Sementara mitos mungkin mencakup unsur-unsur magis atau legendaris, mereka juga mencerminkan keterkaitan erat antara manusia dan lingkungan alam yang unik di Sokotra. Selain mitos-mitos lokal, keberadaan Sokotra juga terkait dengan sejarah maritim yang panjang. Pulau ini telah menjadi pusat perhatian untuk pelayaran perdagangan kuno, dan beberapa penelitian menyatakan bahwa Sokotra dapat diidentifikasi dengan sukses sebagai suatu daerah yang disebut dalam sejarah-sejarah kuno, seperti kisah perjalanan Sinbad pelaut dari karya-karya Arab. Pulau Sokotra juga terkait dengan cerita-cerita tentang kelangkaan air. Mitos dan kisah lisan seringkali mencerminkan tantangan hidup di pulau ini yang terletak di tengah-tengah laut Arab yang panas dan kering. Ketergantungan penduduk setempat pada sumber daya alam, termasuk air, dapat menjadi cikal bakal dari beberapa mitos ini. Sokotra juga pernah menjadi pusat agama-agama kuno seperti agama Himyarit yang berkembang pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Situs-situs bersejarah di pulau ini menyimpan kisah-kisah peradaban yang hilang seiring berjalannya waktu. Sementara mitos seringkali terkait dengan unsur-unsur kepercayaan gaib atau supranatural, mereka mencerminkan kompleksitas warisan budaya dan sejarah pulau ini. Sokotra tetap menjadi sumber keajaiban dan misteri, baik dalam konteks mitologis maupun realitas sejarahnya yang kaya. Dengan kekayaan mitosnya yang kaya, Pulau Sokotra membawa kita untuk menjelajahi lapisan-lapisan budaya, sejarah, dan keajaiban alamnya. Mitos-mitos ini menjadi benang merah yang menghubungkan manusia dengan keunikannya yang luar biasa, menciptakan narasi magis tentang pulau ini di Laut Arab. Dalam keberagaman flora, fauna, dan cerita rakyatnya, Sokotra tetap menjadi pulau yang menyimpan keajaiban, mengajak kita untuk merenung tentang keterkaitan antara manusia dan alam serta keajaiban di dalamnya. Mitos-mitos Sokotra tidak hanya memperkaya pandangan kita terhadap warisan budaya dan sejarah pulau ini, tetapi juga menjadi keindahan kompleksitas alami. Di antara pepohonan darah naga yang legendaris dan kisah-kisah nelayan yang bertemu makhluk laut misterius, Sokotra menciptakan narasi keajaiban dan misteri. Seiring berjalannya waktu, pulau ini tetap menjadi tempat yang menarik bagi ilmuwan, petualang, dan pencinta keindahan alam. Keunikan flora dan fauna menjadi bukti hidup tentang evolusi yang luar biasa di tengah isolasi geografis. Dengan mitos-mitosnya yang terus berkembang, Sokotra tetap menjadi pintu gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan dan keterhubungan antara manusia dan alam. Pulau ini tidak hanya menciptakan cerita-cerita ajaib, tetapi juga mencakup warisan yang mengakar dalam keanekaragaman dan keunikan. Sokotra dalam segala keunikan dan misterinya, merangkul kita dengan keajaiban yang terus bersinar di tengah samudra waktu.
Terima kasih telah menemani dalam perjalanan kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel kami dengan cara like, komen dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.